Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami Damai Nusaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan apa yang saat ini sedang kita hadapi, krisis ekonomi, harga sembako naik, lantas bagaimanakah kita menyikapinya. Insya Allah pertanyaan dan jawaban dari guru-guru kita akan melengkapi tema bahasan kita sehingga kita mampu meningkatkan kualitas kesabaran kita karena ini adalah bagian daripada ujian. Pertama, kami persilakan kepada Bapak Bino yang akan dijawab oleh Babe Haikal. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru Anda yang mulia, Ustadz Agung, Babe Haikal Hasan, Ustadz Fatih. Izinkan saya bertanya, fenomena yang terjadi sekarang ini kebanyakan saya pedagang buah dan saya membeli buah itu dari teman di kebun dan itu saya pilah-pilah Babe, saya pilah-pilah, ada yang besar, ada yang kecil dan harganya saya ubah-ubah. Sementara saya beli itu dengan harga yang normal aja. Nah itu dalam hukum Islam syariatnya seperti apa? Terima kasih Babe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali pertanyaan ini Babe. Silakan. Pak Bino pedagang. Pak Bino beli buah satu keranjang 500.000 misalnya. Pak Bino buka di rumah ternyata ada yang mateng, ada yang mengkel, ada yang gede, ada yang kecil. Lalu Pak Bino jual. Boleh karena setelah di tangan Bapak bisa jual sekehendak Bapak. Tapi jualnya satu harga. Maksudnya satu harga untuk satu jenis mutu. Begitu jenis mutunya berbeda, boleh beda harga. Kuncinya QCD, quality, cost, sama delivery. Ya Pak ya. Jadi kalau kualitinya beda, boleh harganya beda. Kalau modalnya beda, boleh harganya beda. Kalau deliverynya beda, boleh juga harganya beda. Tergantung itu semua. Jadi Bapak bisa menjual, yang matang jualnya sekian, yang mengkel jualnya sekian, yang masih kecil, masih pentil jualnya sekian, boleh. Walaupun belinya satu keranjang isinya semua sama. Nah itu filosofinya Bapak. Jadi yang penting stabil. Bapak umur berapa nih kira-kira nih? 40. Waktu zaman Pak Harto presiden ngalamin nggak? Ngalamin. Itu harga nggak boleh naik turun. Pak Harmoko almarhum dulu umumin di radio, kol gepeng, cabai keriting, wortel tanpa daun. Masih ingat? Itu tujuannya untuk supaya jangan tinggi-tinggi, jangan rendah-rendah, ada kurang lebihnya. Nah begitu Bapak, kurang lebihnya Bapak bisa tahu sendiri, yang matang berapa, yang mengkel berapa, yang masih pentil berapa, yang kemakan codot berapa. Boleh, boleh. Asal nggak terlalu naik, nggak terlalu turun. Ada dulu di radio RRI ada kedengeran tuh, kedengeran itu ya. Cabai keriting, cabai bondol, cabai reborn, kol gepeng, wortel tanpa daun, wortel daunnya somplak, begitu ada dulu ya. Nah itu untuk kestabilan, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Kalau sekarang nggak ada, Bapak harus menyesuaikan dengan kantong orang-orang di sekitarnya, begitu. Ini kalau kita kembangkan, ini kalau sering kita lihat di supermarket atau mal-mal begitu ya, kalau biasanya apel yang masih utuh harganya sudah ditentukan. Nah menjelang busuk begitu ya, itu kan masih ada yang sebagian yang bagus, dipotong-potong, diplastikin, ditempelin harga. Nah agar bisa dikonsumsi, agar tidak mubadir atau apa. Nah ini kan bisa kita kaitkan dengan kondisi tadi Boleh banget, boleh sah, halalan, toiban, mubarakan, enakan, gratisan, banyakan lagi. Boleh, itu memudahkan kita. Itu kreativitas daripada pedagang. Ya, ada lagi yang lebih boleh lagi, dikupasin, dipotong dadu, ditusuk sama tusukan sate, didinginin, ditambahin air, jadi es krim buah. Harganya lagi tinggi lagi, boleh. Itu tergantung daripada kreasi daripada pedagang. Boleh. Saya masih ingat salah seorang konglomerat yang sekarang banyak bangun jalan tol. Dulu orang tuanya dia yang mempelopori jualan semangka udah dipotong-potong. Dulu belum ada idenya. Kita mesti beli semangka satu butir, padahal yang kita perlu cuma satu juring kalau kata orang Betawi. Akhirnya apa? Dia tuh punya ide, semangka dipotong sejuring-sejuring sehingga kita tinggal makan. Nah itu boleh. Apabila di total harganya lebih tinggi, boleh. Itu kreativitas Mas Agung.
boleh halalan toiban. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan Ibu Yuli yang akan dijawab oleh Ustadz Fatih. Silakan, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz Pati, Ustadz Haikal, Bapak Agung, atas diberikannya saya untuk bertanya. Pertanyaan saya sebagai seorang pedagang ya, dengan kondisi harga yang naik turun, yang terus melonjak, sementara saya ini antara batin saya sebagai seorang yang beriman, maaf ya, itu mau menaikkan harga pun takut gitu ya, mau menimbun juga takut juga gitu. Nah, bagaimana caranya menyimaki ini agar dagangan saya pun berkah ya, diridhoin sama Allah dan bisa untung. Demikian Pak. Jazakillah khairan katsiran. Terima kasih. Ibu Yuli pertanyaannya bagus sekali. Ustadz Fatih. Bunda Yuli, yang saya muliakan, mudah-mudahan berkah selalu dagangannya, sehat panjang umur. Bayi itu sehat, nggak sakit apa-apa, tapi dia harus suntik DPT, masuk jarum, nangis dia, nggak apa-apa buat kesehatan. Kadang orang dikasih sakit sama Tuhan, biar ingat nikmatnya sehat. Ini sakit nih Bunda Yuli, semua rakyat Indonesia sakit, barang pada naik. Satu sisi mau dinaikin biar untung stabil, tapi nyusahin orang. Mau nimbun apalagi, maka kita pakai rumusan kaidah agama kita. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah membuat madorot kepada orang lain, kita cegah. Kita kalahkan ego kita daripada ngambil maslahat untung buat kita. Bunda Yuli, Rasulullah pernah terheran-heran sama kita. Ajaban li amril mu'min, ajaban li amril mu'min. Aku heran. Heran kenapa? Sama urusannya semua orang-orang yang beriman. Inna kullahu amrahu lahu khair. Semua urusan orang yang beriman itu baik dan tidak ditemukan kecuali pada orang-orang yang beriman. Bapak punya KTP semua Pak? Muslim semua, Islam semua. Muslim belum tentu mukmin. Tapi kalau mukmin udah pasti muslim. KTP Islam, tapi tempo hari Ramadan berapa kali dan banyak orang yang sahurnya lebih daripada satu. Habis johor sahur lagi, habis asar sahur lagi. Kata dia, Ustaz kan semakin banyak amalan ibadah semakin bagus. Palala ente mod namanya. Nih saudara, muslim belum tentu beriman. Tapi Bunda Yuli, insya Allah orang yang beriman. In asabahu sarro syakar, in asabahu sarro, in asabathu sarro. Apabila seorang mukmin ditimpa kemudahan, dikasih kesenangan, dia bersyukur dan syukur itu baik bagi dia. Tapi ketika dikasih musibah, dikasih susah, sabar, dia sabar dan sabar itu baik bagi dia. Ya Allah ya Karim. Maka dua, jangan lepaskan konsep dua ini Pak. Sabar dan syukur. Insya Allah semakin kita beriman kepada Allah, ditambah kita song-song rezeki kita, duhanya jangan tinggal, baca waqiahnya terusin, semua sedekah kita gencarin, qiyamul lail kita taatin. Insya Allah biar kata orang pada susah, kita mah mudah-mudahan kagak deh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, nah Ustadz Fatih, mungkin bisa kita lebarkan ketika kita memaknai logika rizki. Sebagai manusia yang memang hidup di dunia, segala sesuatu disandarkan pada hal-hal yang empirik, yang menguntungkan, bahwa ternyata menurut Allah rezeki itu nggak seperti itu. Seperti Ibu tadi dikatakan bahwa harga barang-barang naik, dia harus menjual dengan harga yang disesuaikan, begitu kan. Tapi benarkah bahwa berkurang rizkinya? Tapi kalau secara matematika memang berkurang rizkinya. Nah ini lantas bagaimana kita menyikapi bahwa kita harus bersabar dalam kondisi seperti ini? Ya, Kakanda Ustadz Agung Izul Haq yang saya muliakan, Babe Haikal, Bunda Yuli dan seluruh jamaah pemirsa dimanapun antum berada. Secara matematis memang berubah. Bunda Yuli setiap hari untungnya berapa miliar sehari Bu? Umpama 1 juta, betul? Umpama. Semua barang-barang sembako lah ya naik. Faktanya kurang,
pemasukan kita sekarang pegoh 150.000. Apakah ini takdir dari Allah? Faktanya berkurang. Kalau kita berbuat baik, ada satu istilah, ketika kau berbuat baik gak nambah rizkimu. Ketika kau berbuat buruk pun gak bakal kurang rizkimu. Ini konsep tauhid ketika dipahamin dari sudut pandang takdir mubrom namanya. Takdir mubrom itu apa? Ketika Bunda Yuli, kita semua 4 bulan kita di rahim bunda kita sudah ditentukan kita, rezeki kita, ajal kita, semuanya. Nah, sekarang umpamanya bunda biasanya dapat 1 juta, sekarang dapat 150.000. Oh kurang, siapa tahu memang hari ini emang segitu tulisannya. Jelas tuh. Ibu pernah ke sono nggak? Bu masih hidup. Saudara, nah sekarang begini. Ada yang kedua, takdir mu'allak. Takdir yang digantungkan, memang seharusnya 1 juta sekarang. Memang seharusnya kita dapat rezeki 1 juta. Tapi kita gantungkan rezeki kita kepada kebaikan. Oh, tahajudnya istiqomah. Semalam dia baca bismillah. Dia silaturahim kepada ulama istiqomah. Nggak menutup kemungkinan besok jadi 11 juta. Tapi 1 juta sekarang setiap hari 1 juta. Ternyata pegoh. Katanya asbabnya keputusan yang sebelah pihak sehingga membuat madarat bagi kita. Apakah itu takdir juga? Oh benar. Tapi karena kita menggantungkan perbuatan yang membuat Allah murka, yang kudunya 1 juta 11 juta jadi kurang, saudara. Inilah dia. Mungkin secara global kita banyak tidak taat kepada Allah, banyak murka kepada Allah, bersilat lidah kita, semua bikin Allah murka, dikasih sentilan biar mikir kita balik lagi. Mudah-mudahan manfaat. Babe, ada yang mau ditambahkan? Ini kisah nyata nih Bu. Saya sama supir saya Pak Udin diantar ke Cianjur buat sebuah pelatihan orang-orang yang udah pensiun di sebuah instansi negara. Di tengah perjalanan saya lapar, datangnya kecepatan. Saya mampir di sebuah tukang bubur. Ini beneran nih Bu, kisah nyata. Ya Mas Agung, Ustadz Fatih, saya beli itu bubur ya di Cianjur pas udah keluar di puncak. Setelah itu saya makan sama supir saya makan, kemudian Din tolong bayar. Begitu bayar dikasih 50 ribuan Bu, nggak ada kembalinya katanya. Akhirnya begitu kepegang 20, tukang buburnya bilang itu aja cukup. Itu cukup, dikasih 20.000 dikembaliin 2.000 rupiah. Jadi satu orang berapa? 9.000 rupiah. Padahal itu nasi buburnya tuh enak banget, lengkap Bu. Ada berbagai macam, ada cakwe, ada kacang kedelai, ada kuah. Saya makan tempe goreng lagi satu, sama minumnya air teh anget tawar. Ibu tahu, saya heran, saya garuk-garuk kepala, Pak ini harga lagi tinggi. Saya kira 50.000 tuh Mas Agung, Ustadz Fatih. Apa kata tukang bubur? Tukang bubur ini bilang begini, naikin Pak, udah beri mana untungnya, di Jakarta mah bubur 15.000 sepiring, mau 20.000, dia cuma 9.000. Dia bilang begini, Pak Ustadz, kalau saya naikin orang-orang gak bisa beli lagi, kesian. Jangan-jangan ini murka Allah teredam di negara ini gara-gara banyaknya masih orang yang pikirin orang itu. Bapak punya anak berapa? 2, 1 di fakultas kedokteran, 1 masuk ke kepolisian. Cuman jadi dagang bubur. Betul apa yang Ustadz bilang tadi, rezeki belum tentu rupiah, tapi ternyata dua-duanya lolos, dua-duanya diterima, dua-duanya jadi orang yang hebat. 1 di kepolisian, 1 di fakultas kedokteran, dagang bubur 9.000 perak semangkok. Akhirnya saya bilang begini, mudah-mudahan orang-orang di DPR RI kayak Bapak. Wow, luar biasa. Saya benar-benar menangis mendengar seperti ini. Alhamdulillah kita mendapatkan pemahaman tentang logika rizki. Ternyata selama ini salah kita pahami. Insya Allah kita akan kembali jawab pertanyaan-pertanyaan Anda setelah pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.